Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam channel YouTube Safrial TV, membahas teori sastra untuk mahasiswa angkatan 2020. Sebelum kita memulai, selalu saya ingatkan, mari kita berserah diri kepada Allah. Karena kita hamba yang lemah, minta kekuatan kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Semoga kita diberi rahmat, selalu dilindunginya, dan ditunjukkannya jalan yang benar, yang diridhoi olehnya. Tak lupa pula kita selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membangkitkan manusia dengan kesadaran dari alam kegelapan ke alam yang serba penuh ilmu pengetahuan. Dan tidak luput pula kita disuruh, diajarkan oleh beliau sesuai dengan wahyu yang pertama beliau terima, yaitu membaca Iqra. Mahasiswa yang saya hormati, dalam konsep Melayu, membaca itu maknanya tidak selalu reading. Ada kalanya speaking. Ada kalanya, sekali lagi, ada skalanya berbicara. Ada kalanya menyimak, mengamati. Jadi luas dalam konsep Melayu yang dikatakan membaca itu. Saya yakin mana itu tidak bertentangan dengan ayat yang pertama diterima oleh Rasulullah SAW, yaitu Iqra. Baiklah saudara-saudara sekalian, kalau kita ingin memahami sesuatu dalam hal ini karya susastra, kita harus tahu rajahnya dulu, urutannya dulu. Sama halnya juga kalau kita mengamati, kok ada yang namanya ini khalifah, kalau ada yang namanya ustadz, kalau ada yang namanya habaib. Kalau kita tidak tahu gelar itu asal usulnya dari mana, mana mungkin kita bisa memahami. Atau jangan-jangan kita salah memberikan gelar pada penceramah, semuanya kita katakan habaib, atau semuanya kita katakan ustadz, dan sebagainya, dan sebagainya. Oleh karena itu perlu adanya pengetahuan dan pemahaman. Dalam sastra juga begitu, perlu ada pengetahuan terhadap objek-objek. Mari kita lihat, karya susastra itu terbagi atas dua kelompok besar, yaitu ada prosa, ada puisi. Prosa ini juga dibagi dua, ada yang sifatnya karya fiksi, ada yang non fiksi. Nah,
puisi ini sebetulnya dibagi dua juga. Ada puisi yang berpola dan ada puisi yang tidak berpola. Nah, ini harus kita pahami dulu. Lalu selanjutnya kita pahami masing-masing. Karya prosa yang non-fiksi itu yang mana? Kenapa dikatakan non-fiksi dia? Ya jelas, karya prosa yang dikatakan non-fiksi itu salah satu misalnya yang dia berangkat dari objektif, artikel, pemikiran, kayak artikel sastra, kayak kritik sastra. Karya-karya bersifat biografi atau autobiografi, yang nilai fiksinya boleh dikatakan minimalis sekali, hanya untuk bumbu-bumbu penyedap aja. Tapi yang jelas semuanya nyata. Kalau tidak, biografi atau autobiografinya tidak dapat dipedomani atau dipercayai. Yang fiksi, ya jelas ada unsur imajinasi di sana, unsur rekaan di sana. Tetapi selalu para sastrawan itu menghindari unsur yang namanya khayalan, yang tidak mungkin, tidak masuk akal. Oleh karena itulah karya fiksi itu dapat diterima oleh pembaca karena seolah-olah ada. Itu bedanya dengan karya dongeng. Lalu karya sastra itu kan ada juga karya-karya lain yang juga membuat cerita. Ada bedanya. Kalau pada karya-karya, katakanlah karya-karya pop, yang dipentingkan itu adalah ceritanya. Mengeksploitasi ceritanya dengan bahasa yang sangat sederhana, yang populis. Tapi karya sastra, dia bagaimana cerita itu sebagai media untuk menyampaikan pemikiran-pemikirannya dengan bahasa-bahasa yang santun. Karena karya sastra itu dibangun dengan dua aspek. Yang pertama, aspek keindahan atau estetika. Karena itu dikatakan estetika. Kedua, aspek sastra, etika. Tulisan yang sastra itu yang beretika. Ada faedahnya untuk kehidupan manusia. Kalau tidak ada faedahnya, tidak perlu disajikan. Anda bayangkan sebuah karya sastra fiksi bisa dijadikan karya yang agung. Mahabharata, Ramayana, cerita-cerita tentang dewa. Dalam agama Islam dipercayai ada agama langit dan agama bumi. Agama langit maksudnya ada wahyu yang disampaikan oleh Allah. Agama bumi dari kebudayaan atau kepercayaan. Yang kitab-kitabnya dari karya-karya yang dianggap agung. Itu yang perlu dipahami. Lalu, apa yang mau kita lihat dalam bidang puisi? Dalam bidang puisi, tentu yang harus kita lihat itu adalah lirik-liriknya, bangunan-bangunannya juga. Mana karya yang dikategorikan puisi? Secara singkat, menurut teori, harus dia menggunakan bahasa yang puitis. Apa yang dikatakan bahasa puitis? Kata Welek, bahasa yang puitis itu cenderung bermakna konotatif, bukan denotatif, bukan makna kamus. Jadi dia bisa ditafsirkan bermacam-macam dari sudut pandang. Itu maksudnya. Sebenarnya ada lagi satu unsur yang dipisahkan oleh orang adalah drama. Karya drama itu dimasukkan karya sastra karena dilihat dari dimensi naskahnya. Karena drama sebelum dipentaskan dari naskahnya. Tapi kalau kita bertolak dari historis karya sastra yang hidup dalam masyarakat, karya sastra itu
berangkat dari karya sastra lisan, maka drama itu bukan bicarakan tentang naskahnya, tapi berdasarkan ceritanya. Karena pada mulanya drama itu tidak pakai naskah, spontan. Nah, ini yang perlu dipahami. Jadi kalau Anda mengatakan itu prosa dibagi atas dua, oke. Prosa dipisahkan lagi, drama baru-baru sekali sebagian pendapat, oke juga. Karena kalau bicarakan dengan cerita naskah itu berdekatan dengan yang namanya fiksi. Jadi bahagian dari fiksi, dari novel, cerpen, dan drama. Saudara sekalian, lalu apa lagi yang harus Anda tahu? Ya, strukturnya. Bahagiannya yang untuk membangun karya itu. Kalau dia karya prosa non-fiksi, berlaku dia komposisi menulis. Ada pembukaan, ada isi, ada simpulan. Tinggal lagi wadah bahasa yang digunakannya itu santun. Lalu Anda mengatakan, Pak, kesantunan itu ukurannya dari mana? Yang tidak dapat kita pungkiri, kesantunan itu harus diterima oleh sekelompok masyarakat, baik dalam ruang lingkup kecil atau ruang lingkup besar. Kelompok masyarakat yang mana? Yang bersepakat dengan namanya budaya. Oleh karena itu, budaya pada masa lalu memagari selalu, saling mengawasi. Budaya mengawasi karya susastra, susastra mendokumentasikan budaya dan mengoreksi budaya. Itu peranan karya susastra. Jadi sekali lagi, budaya itu memantau karya susastra, para pengarang-pengarangnya, kreativitas pengarangnya, para sastrawan mendokumentasikan budaya dan mengoreksi budaya untuk kepada hal yang lebih baik. Karena budaya itu juga punya kekurangan. Kekurangan dari sudut mata mana? Tentu saja yang paling puncak dari sudut pandang agama. Itu yang lebih puncak. Yang paling agung adalah agama. Kalau Anda disuruh memilih kitab suci atau kitab karya sastra, Al-Quran atau novel, ya Al-Quran lah yang dibaca. Itu yang diutamakan. Para mahasiswa angkatan 2020 yang saya sayangi, saya mau ingatkan kepada Anda. Sebelum pelajaran teori sastra ini berlanjut ke tahap-tahap berikutnya, hari ini atau sebelumnya, apakah Anda sudah mulai membaca karya sastra yang saya anjurkan itu? Kalau tidak, sekali lagi saya ingatkan, Anda baca, karena tugas-tugas berikutnya berkaitan dengan kemampuan Anda membaca karya sastra. Karena praktik teori sastra itu nanti ada kaitannya dengan membaca karya sastra. Tanpa Anda membaca karya sastra, bagaimana ingin mempraktekkan teori? Bagaimana Anda ingin memperbaiki Honda kalau hanya belajar memperbaiki sepeda motor, kalau Anda hanya belajar teorinya saja, tapi tidak dapat praktek? Itu jelas tidak mungkin. Saudara-saudara sekalian, mari kita pahami komponen-komponen atau bahagian-bahagian dari karya sastra. Kalau tadi non-fiksi saya katakan mengikuti jalur konsep komposisi sebuah tulisan. Seperti yang berlaku di karya ilmiah. Ada pembuka, ada isi, ada urutan waktu, ada urutan ruang, ada hal-hal yang bisa diterima dan ditolak dan sebagainya. Seperti yang berlaku juga di komposisi yang lain. Tinggal aja bagaimana menuturnya dengan bahasa yang indah. Hal ini berpengaruh dalam perkembangan jurnalistik misalnya. Anda tahu, di barat orang sudah menggabungkan yang namanya
jurnalistik yang selama ini dianggap orang kering digabungkan dengan sastra, namanya jurnalistik sastra. Anda bayangkan, sebuah berita ditulis dengan gaya sastra. Nah, ini salah satu yang elok, yang bagus untuk ditiru. Berikutnya, karya fiksi. Kita harus mengenal karya fiksi ini. Batang tubuhnya, bagian-bagian yang membangun dari dalam, yang dikenal dengan nama unsur intrinsik. Dan bagian-bagian yang membangun dari luar, yang dikenal namanya unsur ekstrinsik. Apa itu bangunan dari dalam? Anda sudah pelajari di sekolah menengah atau di SMP barangkali. Ada tema, ada amanat, ada gaya, ada alur, ada perwatakan, ada tempat atau setting tempat. Semakin kita teliti, semakin mendalam, kita semakin tahu unsur-unsur yang lain lagi, hubungan antar unsur juga. Dan perkembangannya dari waktu ke waktu. Sesuai dengan perkembangan karya sastra itu dan perkembangan peradaban manusia. Itu unsurnya. Pada aspek puisi, kita harus juga mengenal ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Atau ada yang juga mengatakan unsur fisik dan unsur batin. Tinggal sisi memandangnya. Nah, unsur fisik itu apa? Ya, unsur yang kelihatan di mata. Unsur batin itu apa? Yang nggak kelihatan. Tema kan nggak kelihatan, tapi terasa ada, dibaca ada temanya. Amanat nggak kelihatan, terbasa ada. Yang kelihatan, yang tertulis. Contohnya rima. Nanti Anda bisa baca pada buku Teori Apresiasi Puisi. Teori dan apresiasi puisi salah satu diantaranya karangan dosen senior, dosen saya juga, Bapak U. Hamidi. Diterbitkan oleh Bumi Pustaka. Itu salah satu yang bisa saya referensikan kepada Anda. Nah, saudara-saudara sekalian, para mahasiswa, ini yang harus kita kuasai dulu. Dari badannya dulu. Unsur intrinsik puisi apa? Ada rima, ada irama, ada diksi, ada gaya bahasa, dan sebagainya, unsur intrinsik. Begitu juga unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik ini selalu orang mengkaitkan, kalau boleh seperti dalam wahyu agama Islam, Quran itu turun ada asbabun nuzulnya, penyebabnya. Tentu ada juga di puisi itu yang penyebabnya, yang mempengaruhi si pengarang. Sehingga tercermin pada teks. Apa itu? Ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, keyakinan, dan kepercayaan. Kalau politik itu ketat melarang karya sastra seperti zaman Jepang, maka akan berdampak pada karya-karya sifatnya simbolis. Tapi kalau orang lepas dari penjajahan, maka orang akan lahir karya-karya anak sifatnya ekspresif seperti sajak-sajak Khairil. Orang sudah merdeka, sudah makmur, orang kembali rindu dengan tradisional. Orang rindu lagi dengan budaya-budaya yang hampir ditinggalkan. Lahirlah puisi-puisi mantra karya Sutarji. Orang-orang ingin melihat tontonan puisi yang paling enak. Bergeserlah dari yang namanya deklamasi ke poetry reading. Itu historis. Jadi kalau kita membicarakan tentang teori sastra, mau tidak mau, sedikit banyaknya kita akan menyinggung sejarah untuk memantapkan teori ini, menyempurnakan teori, pandangan melalui teori ini, kebenarannya. Bukan tidak mungkin kita mengkritisi juga.
begitu, ada keterkaitannya. Saya beri contoh lagi, misalnya kita bicara sejarah nih, periodisasi. Mau dimulai dari mana periodisasi? Para kritikus, pengamat sastra seperti STA, Khairul Anwar, Rosian Anwar, Habib Yassin itu berbeda. Tapi mereka dengan argumen-argumennya yang dapat diterima. Oleh karena itu sekali lagi, mau pintar tidak hanya cukup minum tolak angin. Mau pintar berpedomanlah ke ayat pertama turun. Iqra, baca. Dengan membaca, Anda bisa memahami. Dengan membaca, Anda menguasai karya sastra. Anda bisa menikmati karya sastra. Nah, sampai di sini dulu perkuliahan kita. Untuk edisi kedua ini, nanti kita akan bahas satu persatu unsur-unsurnya dan keterkaitannya. Baik dengan pengarangnya, karya itu sendiri, antar unsur maupun dengan pembacanya. Demikianlah, tidak lupa saya selalu ingatkan kepada Anda, banyak membaca. Satu saat saya akan cek Anda, saya akan undang Anda berapa naskah yang sudah Anda baca. Segala pertanyaan nanti akan kita bahas dalam diskusi di depan jendela pada channel saya ini. Semua pertanyaan silahkan Anda kirim, Anda komentari. Kalau ada kekurangan dalam channel saya ini dan pembahasan ini, Anda silahkan kritik. Karena kesempurnaan itu milik Allah dan kekurangan itu milik saya. Saya ingatkan kepada Anda, tidak ada buku yang sempurna. Semakin banyak kita membaca buku, semakin tahu kita kekurangan-kekurangan buku. Tapi bukan berarti berhenti kita membaca buku. Harus kita posisikan buku-buku bahan bacaan kita itu untuk saling melengkapi. Dan kita dengan banyak membaca, kita bisa memilih mana yang cerdas cara penulisnya oleh si pengarang, mana yang tidak cerdas. Mana yang layak kita tangkap sebagai ilmu pengetahuan yang benar, mana yang harus kita tolak. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.